Kalau kalian masih bingung nyari OWS yang proper di tahun 2025 ini, bisa gue bilang Aerofit 2 ini wajib banget kalian pertimbangkan ya. Karena sampai ketika gue membuat review ini, OWS ini adalah OWS favorit gue. Atau bisa gue bilang bahkan ini audio device favorit gue. Harga Aerofit 2 ini dijual di harga Rp1.499.000. Kalian bisa mendapatkan dari Tokopedia, Shopee, TikTok, Anchor Indonesia, dan untuk link pembeliannya pun udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Jadi gue akan jelaskan sedikit ya, apa itu OWS? OWS basicnya adalah Open Wireless Stereo, berbeda dengan TWS, yang dimana TWS itu adalah salah satu device yang ketika kalian pakai itu, kalian akan berasa ada yang masuk ke dalam telinga kalian ya. Itu akan menjadi positif dan negatif tergantung selera, tapi yang jelas kalau ngomongin kenyamanan, TWS itu umumnya sekitar 3 jam, 4 jam itu kalian akan merasakan nggak terlalu nyaman di dalam telinga kalian, karena memang ada suatu hal yang dimasukkan di dalam telinga kalian. Berbeda dengan OWS, yang dimana letak OWS ini berada di luar telinga kalian, dan untuk OWS ini buat gue pribadi jauh lebih nyaman dibandingkan ketika gue menggunakan TWS. Dan yang kedua, kelebihan dari OWS adalah ketika kalian menggunakan OWS ini, kalian tetap bisa mendengarkan environment atau suara yang berada di sekitar kalian, dan lagi-lagi berbeda dengan TWS, yang ketika kalian pakai kayak langsung berasa kedap atau suara sekitar kalian itu langsung hilang. Jadi balik lagi ya, ini dua fungsi yang berbeda, tapi yang jelas kelebihan OWS itu ada di dua poin tersebut. Jadi, langsung yuk kita bahas apa yang menarik dari OWS Aerofit 2 ini. Kita start ya dari sisi desain dan build quality-nya. Kalau kita ngomongin dari sisi desain, gue ngerasa nggak perlu panjang lebar ya. Desainnya keren, simple aja, clean, khas soundcore. Build quality-nya pun terbilang proper dan bagus di tangan ya. Jadi memang berasanya cukup premium, terutama ada debo soundcore di bagian depan. Ada 3 pilihan warna yang gue pegang ini warna green, tapi kalau kalian mau netral ada yang hitam dan yang putih. Ketika kalian buka di bagian dalamnya ini juga, ini feel premiumnya masih berasa karena di dalam sini nggak ada lapisan plastik ya, karena untuk lapisan plastiknya ini juga dilapisin sama silikon yang berasa lembut dan premium. Untuk OWS-nya sendiri, kita lihat di bagian unitnya ini, di bagian dalam OWS yang bersentuhan dengan telinga kalian, ini juga udah full dilapisin sama silikon. Jadi ketika kalian pakai, ini berasanya juga lembut dan nyaman. Jadi kalau kalian ngomongin kenyamanan, gue rasa ini bakal nyaman banget karena memang buat gue pribadi yang menggunakan OWS ini lebih dari 5 jam, nggak ada masalah sama sekali. Terus kelebihan dari OWS ini juga di bagian ear hook-nya ini bisa adjustable ya. Kalian bisa mengatur letaknya gitu. Jadi ini bisa lebih sesuai sama telinga kalian dan ini lumayan membantu buat kenyamanan dan juga sound quality yang dihasilkan. Karena memang untuk speaker OWS ini berada di balik ear hook-nya ini ya. Jadi memang adjuster ini berfungsi untuk mengarahkan speaker ini lebih dekat ke telinga kalian. Dan di sini pastinya juga sudah menggunakan touch control, dan touch controlnya juga aksesnya besar ya di bagian luar sini dan gampang buat kalian akses. Dan juga untuk touch controlnya kalian tetap bisa mengatur di dalam aplikasi Soundcore ya, baik dari single tap, double tap, triple tap, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan bahas sendiri ya, untuk di dalam aplikasi Soundcore sendiri, apa aja sih yang disupport sama OWS ini. Jadi seperti ini tampilan awal aplikasi Soundcore-nya. Di dalam aplikasi tersebut pastinya kalian bisa memilih di bagian sound effect ini ya. Ada 3D surround sound, ada default Soundcore signature, dan ada customize equalizer. Di default-nya ini kalian bisa memilih beberapa preset yang disediakan sama Soundcore ini. Ada banyak banget preset, bisa kalian cobain satu-satu. Dan juga pastinya kalian tetap bisa meng-custom equalizer dari Soundcore Aerofit 2 ini sesuai dengan keinginan kalian ya. Mulai dari 100 Hz hingga 12,8 kHz. Kemudian selanjutnya di bagian bawahnya kalian bisa melihat ini untuk pengaturan kontrol seperti yang udah gue bilang tadi, baik dari single, double, dan triple tap. Dan di sini juga udah ada dual connection yang bisa kalian aktifkan ya. Jadi di sini kalian bisa mengkoneksikan dua device secara bersamaan. Dan juga di sini ada pengaktifkan untuk gaming mode atau low latency mode. Untuk kualitas latensinya sih gue nggak ada masalah sama sekali, even gue nggak mengaktifkan gaming mode ini. Karena ketika gue pakai hanya untuk nonton YouTube itu masih presisi, nggak ada masalah. Dan ketika gue pakai untuk game casual seperti Mobile Legends pun gue nggak perlu aktifin gaming mode ini, juga udah nyaman-nyaman aja ya. Tapi kalau kalian mungkin lebih yang suka main kompetitif game, ya kalian bisa aktifin di gaming mode ini yang kalau pengalaman gue, suaranya agak berubah ya dibandingkan kalian tidak mengaktifkan gaming mode. Nanti kalian bisa coba-coba aja, tapi yang jelas latensinya terbilang oke.
Dan ini fitur utama yang ada di Aerofit 2 ini yaitu adanya AI Translation dan bisa dibilang ini adalah salah satu OWS dengan fitur AI Translation pertama di Indonesia. Jadi kalau kalian masih bingung apa itu AI Translation, basicnya ini adalah sebuah AI yang bisa mentranslasikan atau mentranslate lebih dari 100 bahasa yang berbeda ya. Dan cara penggunaannya pun cukup gampang. Jadi dalam aplikasi ini kalian bisa memilih bahasa yang mau di-translate ya. Jadi ini kalian bisa milih baik dari Jepang ke Indonesia ataupun banyak bahasa yang bisa kalian pilih. Dan di bagian bawah ini kalau kalian lihat ini ada di bagian smartphone dan di bagian OS. Ini kalian bisa milih ya. Untuk di bagian smartphone ini sebagai receiver-nya dan OS ini sebagai output untuk nge-translate-nya gitu ataupun sebaliknya kalian bisa coba-coba aja. Tapi yang jelas ini berguna banget ketika kalian pengen ngobrol misalkan lagi traveling gitu ke Jepang terus kalian nggak ngerti bahasanya, tinggal kasih aja handphonenya ke lawan bicara kalian nanti ketika dia ngomong bahasa Jepang gitu dia akan otomatis mentranslate dengan bahasa Indonesia di dalam OS kalian. Jadi lebih gampang buat kalian berkomunikasi. Nggak sampai di situ aja, di sini juga ada real time translation yang dimana ini berguna kalau kalian misalkan lagi pengen mendengar adanya meeting atau misalkan adanya ketika kalian pengen nonton konten di YouTube tapi nggak ada translate-nya gitu atau nggak ada subtitle-nya, kalian juga bisa menggunakan OS ini untuk mentranslate dengan bahasa yang kalian gunakan ya misalkan bahasa Indonesia atau bahasa Jepang dan lain sebagainya. Ketika gue cobain untuk real time-nya ini memang agak berasa latensinya karena ketika gue cobain untuk nonton YouTube menggunakan bahasa Jepang gitu, dia memang ada jeda beberapa detik kemudian baru keluar translation-nya, tapi semakin panjang video itu jedanya akan semakin panjang karena untuk bahasa yang Jepang tersebut kan biasanya orang ngomongnya cepet gitu, tapi untuk translate AI-nya ini ngomongnya cukup baku ya. Jadi memang semakin panjang durasi videonya akan semakin panjang juga berasa untuk delay-nya. Tapi basicnya kalau kalian hanya mendengar untuk apa yang dimaksud di dalam video atau presentasi atau apapun itu, tetap bisa dan lancar, nggak ada masalah sama sekali. Jadi itu fitur utama AI Translation yang ada di OWS ini. Memiliki nilai F yang tidak terlalu besar, sehingga jika ditanya apakah cocok untuk potret, itu menjadi sedikit dilema. Latar belakang F2 pada 50135 ini. Jadi, kalau bicara soal bokeh, ya begitulah. Pokoknya, ini luar biasa. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita tunjukkan. Ini dia. Foto ini, pada sisi telefoto 100. Dengan pemotretan. Bagaimana menurutmu? Dan dibalik semua fitur-fitur yang udah dikasih di dalam OS ini ternyata sound quality itu masih diprioritasin sama Soundcore ya, karena dia bisa memberikan kodek LDAC dan dilengkapi dengan sertifikasi high-res pada sebuah OS. Dan ini salah satu good point banget dari Aerofit 2 ini. Dan untuk driver sendiri bisa gue bilang ini juga cukup besar yang punya ukuran 20 x 11 mili. Kemudian untuk daya tahan baterainya ini diklaim bisa mencapai 10 jam di OWS-nya dan total playtime bersama case-nya ini bisa mencapai 40 jam. Ada dua tipe charging yang bisa kalian gunakan yaitu menggunakan Type-C seperti konvensional pada umumnya dan juga untuk wireless charging di sini juga ada ya. Tinggal kalian taruh aja dan dia otomatis nge-charge. Kemudian untuk sertifikasi IP ratingnya sendiri dia menggunakan sertifikasi IP55 Splashproof dan Dustproof. Jadi ini aman juga kalau ketika kalian pakai buat olahraga, terkena keringat gitu, nggak akan ada masalah. Terus gimana dengan kualitas mikrofonnya ya? Kalian lihat sendiri aja ya untuk kualitas mikrofon dari Aerofit 2 ini. Oke, sekarang kita tes langsung aja ya untuk kualitas mikrofon dari Aerofit 2 ini. Seperti yang kalian lihat nih di belakang gue ada pembangunan yang suaranya cukup berisik dan ada suara motor-motor lewat ya. Tapi di yang ketika kalian dengar langsung ini suara motornya nggak kedengeran, jadi suara bangunan ini memang cukup kencang. Dan untuk mikrofonnya sendiri lengkapi dengan 4 buah mikrofon yang lengkapi dengan AI algorithm ya, jadi dia bisa mereduce suara noise yang berada di sekitar gue dan membuat suara gue tetap clear, tetap jelas buat kalian dengar. Jadi untuk kualitasnya tinggal kalian lihat sendiri aja. Gue sih udah dengar kualitas suaranya, menurut gue mikrofonnya proper ya, bagus juga. Dan gue merasa suara noise-nya ini memang jadi lebih minim terdengar, aslinya itu bakal kencang banget memang suaranya. Jadi segini aja palingnya untuk pengetesan mikrofon Aerofit 2 ini. Sekarang kita balik lagi yuk ke reviewnya.
Oke, jadi itu fitur-fitur yang ada di Aerofit 2 ini ya. Sekarang kita akan bahas mengenai gimana sound quality dari Aerofit 2 ini. Jadi, seperti biasa sound quality subjektif, jadi apa yang akan gue share di sini menurut pendapat dan selera dari gue pribadi. Untuk sebuah OWS harga di bawah 1,5 juta, bisa gue bilang ini mungkin salah satu OWS dengan sound quality paling proper yang pernah gue coba ya. Proper di sini tuh dalam artian bagus aja gitu dari bass, mid, dan juga treble yang ada. Untuk bassnya bisa gue bilang untuk sebuah OWS ini termasuk bass yang berasanya tuh enak ya. Sisi fun-nya masih dapat, nggak kopong sama sekali, masih tebel. Untuk berbagai genre lagu masih enak, dia masih clean juga untuk bassnya, dan buat gue pribadi nggak ada masalah sama sekali dari sisi bassnya. Dan gue ngerasa suka aja sih dari sisi bass yang dihasilkan. Tapi kalau hal yang paling gue suka justru ada di bagian vokalnya ya, yang dimana vokal di Aerofit 2 ini berasanya tuh natural aja gitu. Timbrenya tuh netral dan enak banget ya, dan gue merasa untuk vokalnya ini kayaknya salah satu vokal terbaik untuk sebuah OWS, karena untuk beberapa OWS yang gue coba biasanya agak sedikit ngeboost di area vokal yang membuat suara vokalnya itu nggak senatural seperti di Aerofit 2 ini. Kemudian kalau kita ngomongin treble-nya pun, di sini treble-nya berasanya clear, crisp, tapi dia nggak tajam ya. Jadi dalam artian ini masuk treble yang cukup netral, nggak warm tapi juga nggak bright. Kemudian kalau kalian ngomongin soal power, karena memang untuk OWS ini kan kalian tuh bisa mendengar suara sekitar kalian. Nah, jadi kalau kalian pakai di public space tuh gimana? Apakah powernya tetap bisa cukup untuk kalian pakai sambil teleponan atau dengar lagu atau bahkan nonton konten dan lain sebagainya? Bisa gue bilang nih powernya melimpah banget karena memang untuk di tempat yang cukup berisik, gue ngetes, gue hanya membutuhkan power sekitar 70% aja tuh udah kenceng banget ya. Dan bagusnya lagi ketika kalian pakai di sekitar 70% di suara yang kencang seperti itu pun, sebelah kalian tuh nggak bisa dengar ya. Karena gue sempat nanya ke istri gue yang memang jaraknya persis di sebelah gue, apakah dia bisa mendengar suara yang gue dengar. Dia nggak bisa mendengar suara yang gue dengar, padahal gue sendiri mendengar suaranya itu udah cukup kencang. Jadi gue rasa itu salah satu kelebihan utama ketika kalian mempertimbangkan untuk membeli sebuah OWS. Sekarang kita masuk ke kesimpulannya ya. Gimana dengan OWS Aerofit 2 ini? Jujur buat gue pribadi OWS Aerofit 2 ini salah satu OWS paling proper yang pernah gue coba untuk harga di bawah 1,5 juta. Pastinya proper ini banyak faktor ya, mulai dari sound quality-nya, build quality-nya, kemudian dari fitur-fitur yang ditawarkan, AI translation kalau memang kalian membutuhkan fitur tersebut, di sini juga ada, dan gua rasa ini masih menjadi salah satu selling point yang masih jarang banget ditemukan pada sebuah OWS ketika gua membuat review ini. Dan yang terakhir, yang utama sih sebenarnya pastinya dari sistem kenyamanan dan apa yang ditawarkan dari sebuah OWS di harganya ya. Karena memang kalau kalian tanya kekurangannya apa, gue sendiri jujur nggak menemukan kekurangan yang berarti dari Aerofit 2 ini. Paling itu aja ya yang bisa gue share mengenai Aerofit 2 ini. Sekali lagi kalau kalian berminat, cek aja untuk link pembeliannya. Thank you karena nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.